Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom adik-adik. Selamat hari minggu buat kita semua. Ya. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Baik, sehat, bahagia, luar biasa. Ya, anak-anak Tuhan Yesus pasti semuanya luar biasa. Ya, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita masih ibadah di rumah saja, ya. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa pembuka yang dibawakan oleh Kakak Uli. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, semua dalam sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji dan syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa, di mana Engkau masih memberkati kami dan memberikan kami nafas kehidupan, hingga pada minggu ini kami dapat beribadah walaupun hanya di rumah saja. Tuhan Yesus, di mana Engkau tahu saat ini adik-adik sekolah minggu kami yang berada dimanapun, sebentar lagi Tuhan mereka akan memulai ibadah mereka. Mari Tuhan Engkau ikut campur dalam setiap ibadah yang akan kami mulai, baik di awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua dari adik-adik kami yang selalu membimbing mereka saat memulai ibadah sampai dengan akhir. Lindungi mereka Tuhan, berikan umur yang panjang kepada setiap orang tua mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap adik-adik sekolah minggu kami, baik mulai dari tumbuh kembang mereka, dari TK, SD. Engkau yang membimbing mereka dalam setiap perjalanannya, Engkau yang memberkati mereka dalam setiap aktivitas di rumah maupun di luar rumah. Tuhan, ampunkan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 16, Beta Mars Sekolah Minggu, dilanjut dengan Halo Halo Melo Melo Ola Ola. Amin.
kita dengan judul lagu Tuhan Yesus Baik. Karena berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari bersatu dengan kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari berlaku dengan kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk di hukum Taurat yang keempat. Kita keempat, 1, 2, 3. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan dikuduskannya. Mari kita sama-sama berdoa untuk hukum Taurat. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi dari buku NS Sekolah Minggu nomor 39, Sikop Do Asin Rohani. Hallelujah.
sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita masuk di pembacaan epistel. Adik-adik sekolah minggu, buka Alkitabnya, Imamat 19, ayat 9 sampai dengan ayat 18. Adik-adik sudah dapat? Sudah Kakak Mawar. Sekarang mari kita sama-sama membacanya. Nanti Kakak Mawar ayat 9, kita bergantian ya. Epistel untuk minggu kita pada hari ini yang diambil dari Imamat 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18 dengan perikop kudusnya hidup. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allah. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kamu tuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh hutang terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kita kembali mengangkat pujian kita. Kita bernyanyi dari buku NG Sekolah Minggu nomor 108, Oh Ale Yesus. Oh,
Oh Tuhan tidak lagi yang dari dan hati-hati saya orang Tuhan Oh, ane Yesus Tuhan hati, oh doa Tuhan tidak lagi, nampok dari dan hari-hari, saya aku Adik-adik sekolah minggu, semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dinan Diakones. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita katakan firman-Mu kita bagi kami. Kita bagi kakiku terangkan di jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku terangkan di jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau bisi-bisiku, dan takkan ku takut asalkan di dekatku, besertaku selamanya.
Baik, siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Inang Diakones P. Nababan. Anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, yaitu dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Bapak, mama, abang, kakak, ataupun yang mendampingi boleh membantu anak sekolah minggu untuk membuka. Tapi sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tetap menjaga semua anak sekolah minggu HKBP Rogate sampai di hari Minggu ini Tuhan, mereka dalam keadaan sehat dan boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, meskipun masih di rumah masing-masing. Tuhan, terimalah pujian kami dan berkati kami dengan Roh Kudus. Ketika kami akan mendengar firman Tuhan, kami akan mengerti seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami Bapa menjadi anak kekasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak sekolah minggu semua. Semua dalam keadaan sehat toh? Tadi kita sudah buka Alkitab kita, yaitu dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Ini akan bacakan bagi kita. Anak sekolah minggu boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kotamu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah saya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kalau Inang tanyakan, ketika kita diajak orang tua pergi jalan-jalan, atau ketika sebelum corona, kalau semua anak-anak mau pergi ke sekolah, apakah terlebih dahulu berdoa? Atau apakah orang tua mengingatkan sebelum pergi berdoa dulu? Apakah demikian? Pastinya iya dong. Pasti orang tua bilang sebelum pergi ke sekolah, sebelum kita pergi jalan-jalan, kita berdoa dulu. Katanya supaya apa? Supaya Tuhan menemani, supaya Tuhan menjaga, supaya Tuhan memberkati sampai ke tujuan dalam keadaan sehat. Anak-anak sekolah minggu sekalian, itulah juga yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini. Bahkan ketika anak-anak mau ujinya, itu orang tua ingatkan supaya berdoa dulu, atau guru di sekolah juga ingatkan supaya berdoa terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di sini, karena apa? Karena hidup kita itu, waktu kita yang ada, hari-hari kita yang ada, bukan kita yang mengaturnya, bukan kita yang mengendalikannya. Kita tidak bisa bilang, dalam satu hari ini aku tidak boleh menangis. Dalam satu hari ini tidak boleh ada kegagalan, tidak boleh ada yang membuat aku marah. Bisa saja kita katakan itu dari pikiran kita, tetapi kita tidak tahu apa yang akan
terjadi. Maka karena itu ketika kita mau ke suatu tempat, ketika kita mau pergi ke sekolah, seperti tadi yang katakan, atau mau pergi jalan-jalan, kita itu terlebih dahulu berdoa. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi di jalan. Karena itulah kita berdoa, supaya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi dan memelihara kita. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini kepada kita, supaya kita dalam setiap kita bermari, supaya dalam setiap waktu kehidupan kita, bahkan dalam perencanaan kita, misalnya kita mau pergi ke rumah opu, kita mau pergi ke rumah tulan, mau pergi ke rumah tua kita, teman kita, itu kan rencana. Nah, supaya dalam setiap rencana kita itu, kita tidak pernah melupakan Tuhan. Tapi kita tetap mengundang Tuhan, kita tetap mengatakan Tuhan tetap beserta kita, Tuhan tetap menjaga kita. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini tadi, kenapa harus demikian? Itu tadi yang dikatakan ingat, karena hidup kita ini diibaratkan seperti apa? Kita lihat dalam ayatnya yang ke-11 adik-adik. Anak-anak sekolah minggu semua boleh melihatnya dalam ayatnya yang ke-14. Dikatakan di situ, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita ini hanya sementara. Hidup kita ini bukanlah milik kita, tapi adalah milik Tuhan. Karena itulah, karena hidup kita itu sementara, karena hidup kita ini bukan milik kita, bukan kita yang mengatur. Sama seperti anak-anak sekolah minggu atau adik-adik sekolah minggu tidak boleh mengatur orang tuanya. Mama, bapak, aku mau minta ini, itu harus ada. Tidak boleh demikian. Mama harus dapat banyak rezeki. Tidak boleh, tidak boleh demikian. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang menghendaki, karena Tuhanlah yang memberikan. Itulah tadi dikatakan, hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita tidak boleh mengatur hidup kita, tidak boleh mengendalikan hidup kita. Itu diibaratkan tadi seperti uang. Karena itulah hidup yang singkat ini harus kita pakai untuk hal yang apa? Hal yang baik, hal yang bermanfaat. Itu tadi dikatakan seperti uang, nah sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena kalau sudah tiba waktunya, Tuhan memanggil kita, Tuhan datang ke dunia ini, kita tidak boleh lagi katakan tunggu Tuhan, tidak boleh. Nanti, tidak boleh, tidak ada istilah nanti atau tunggu. Tapi Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu pakailah waktu dengan baik dalam hidupmu yang singkat. Kalau masih anak-anak, anak sekolah minggu, apa yang bisa kau lakukan hal-hal baik? Semasa di sekolah minggu, yang TK, yang SD, ya orang 1, orang 2, orang 3, apa hal baik yang bisa kau lakukan? Lakukanlah. Kita memakai hidup kita yang singkat itu sesuatu yang baik. Kemudian anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami semua, kita diingatkan lagi, karena hidup kita ini bukan kita yang punya. Dan tadi juga dikatakan, dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap aktivitas kita, kita harus mengundang Tuhan. Kita harus membiarkan Tuhan yang bekerja. Karena itu, sekalipun kita memperoleh keberhasilan, sekalipun kita memperoleh hal-hal yang baik dalam hidup kita, mungkin adik-adik sekolah minggu dia mendapat juara, ya. Mungkin adik-adik sekolah minggu dia mendapat hadiah karena mungkin rajin, karena mungkin mendapat prestasi yang baik. Dikatakan tidak boleh menjadi sombong, tidak boleh menjadi congkak, tidak boleh memegahkan diri, tidak boleh tinggi hati. Itu dikatakan kalau kita lihat dalam ayatnya ke-16. Boleh adik-adik juga melihatnya lagi?
dikatakan di situ, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Maka tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, tidak boleh memegahkan diri, tidak boleh tinggi hati, tapi harus tetap rendah hati. Kalau kita memperoleh nilai yang baik, kita tidak boleh bilang, itu kan karena aku rajin belajar, itu kan karena aku pintar. Tidak boleh semata-mata itu hanya kita katakan, tapi kita harus katakan, itu karena berkat Tuhan. Tuhan yang memberi saya kepintaran, Tuhan yang memberi saya kesehatan sehingga saya bisa boleh belajar dengan baik, menjawab ujian dengan baik, maka aku memperoleh nilai yang baik. Kita tidak boleh menjadi sombong. Aku lebih pintar. Siapa itu tidak juara, aku juara. Dia tidak pintar. Tidak boleh kita katakan. Tapi kita harus katakan apa yang aku dapat itu karena berkat Tuhan. Maka adik-adik semua, tadi kembali ingatkan, jangan memegahkan diri. Karena itu setiap orang yang tahu hal yang baik, tapi dia tidak berbuat baik, maka ia berdosa. Lihat ayat ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Inilah lagi yang diingatkan oleh firman Tuhan pada hari Minggu ini kepada kita, supaya setiap kita melakukan hal baik dalam hidup kita. Adik-adik sekolah minggu, apa hal-hal baik dalam hidup kita? Apa hal-hal baik yang boleh dilakukan anak-anak sekolah minggu? Banyak kan? Di rumah saja apa yang boleh kita lakukan? Membantu orang tua, mungkin menyiram tanaman, menyapu rumah, merapikan mainan, menjaga adik, ya, itu hal-hal baik itu. Belajar dengan baik, mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh guru, itu adalah hal baik. Maka kalau kita malas-malasan, ya, orang tua bilang, ayo, mama, kakak, bantu jaga adik ya, bantu dulu, buang sampah ya, rapikan rumah ya, tapi melawan, malas-malasan, itu tidak baik. Karena itulah dalam firman Tuhan ini dikatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita tidak mau tuh dikatakan menjadi anak-anak yang berdosa. Pasti semua mau dikatakan menjadi anak-anak yang baik. Maka karena itulah semua adik-adik kami sekolah minggu Rogate, mari kita belajar memahami firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Apa tadi yang diingatkan? Diingatkan kepada kita supaya kita tetap melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kemanapun kita mau pergi, apapun yang mau kita lakukan, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Kita harus katakan, Tuhan berkati, Tuhan sertai kami, Tuhan jagai kami. Kemudian dikatakan, pakailah waktu ini sebaik mungkin. Ya, kita lihat di ayat 14 sampai ke 17 itu mereka saling berhubungan ya. Memakai waktu dengan baik. Apa hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan? Bayang tadi sudah yang saya sebutkan. Mungkin ada sekolah minggu boleh lagi menambahkannya. Tanyakan kepada mama bapak apa lagi hal baik yang boleh dilakukan adik-adik sekolah minggu di rumah. Jangan malas, ya. Apa yang bisa kita lakukan membantu orang tua? Mari kita lakukan. Kemudian dikatakan tadi apa lagi? Jangan jadi anak yang congkak. Jangan menjadi anak yang sombong. Jangan memegahkan diri. Berbicara yang sopan, selalu ramah. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik juga. Kita tidak boleh menganggap rendah, menganggap remeh orang lain. Ya, itu yang dikatakan memegahkan diri. Dalam ketongkakan kita, tidak. Jadi jangan jadi anak-anak yang congkak, jangan menjadi anak-anak yang memegahkan diri, bahkan menjadi anak-anak yang sombong, tapi menjadi anak-anak yang baik.
maka anak-anak semua akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, seperti lagu itu ada ya, menyenangkanmu, senangkanmu. Itu ya. Hidup kita ini kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu semua dikasih oleh Tuhan. Maka jangan sia-siakan kasih sayang Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan orang tua yang baik, kakak, abang, tulang yang baik, adik-adik yang lucu. Itu adalah kebaikan Tuhan. Maka adik-adik semua harus memakai waktu yang baik yang diberikan Tuhan ini untuk hal-hal yang baik. Jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan. Semoga adik-adik semua selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat belajarnya, meskipun terkadang jaringannya lelet, jangan menjadi patah semangat. Tetap ceria, tetap gembira dalam belajar. Jangan jadi malas. Nanti saja mama tidak usah belajar, jaringannya lelet, jangan ya. Ya, dari semua baik yang TK sampai yang orang 3 belajar di rumah ya, tetap semangat. Lakukanlah yang terbaik, baik dalam pelajaranmu, baik dalam membantu orang tua di rumah. Baiklah kita menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita, dan kiranya adik-adik semua, sekolah minggu semua selalu diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan di hari Minggu ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami bersyukur dan melibatkan Tuhan dalam hidup kami, itulah yang Tuhan kehendaki. Karena bukan kami yang memiliki hidup kami, karena bukan kami yang mengatur hidup kami, tapi Tuhanlah yang memilikinya. Tetaplah Engkau Tuhan mengendalikan hidup kami, supaya hidup kami berjalan seturut kehendak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua anak-anak sekolah minggu kami berkati, akan semua anak-anak di dunia ini. Jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih takut akan Tuhan. Jagai tumbuh kembang mereka Tuhan, dalam pergaulan mereka, ketika mereka bermain, ketika mereka belajar, Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita, supaya masa depan yang cerah boleh mereka raih dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang tua kami, berikan mereka rezeki, kesehatan dan panjang umur, serta kesabaran Tuhan di dalam membimbing anak-anak-Mu semua, supaya mereka boleh diarahkan ke dalam jalan Tuhan untuk mengenal kerajaan. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar. Jauhkanlah mara bahaya, jauhkan penyakit dari kami, supaya kami boleh berbahagia menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarlah cepat berlalu Tuhan virus corona ini, supaya kami boleh bersama-sama beribadah di gereja. Inilah kami Tuhan, ampunkan kami dari dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Inang Diakonis Nababan. Inilah saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari judul lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manusia. Selalu manis.
kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami itu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mewarnai kita dengan damai sejahtera. Amin. Oke, halo semuanya adik-adik sekolah minggu. Kita sudah selesai mengikuti ibadah dan sekarang Abang akan memberikan kreativitas untuk adik-adik sekolah minggu supaya nanti dikerjakan ya adik-adik. Nah, kreativitas untuk minggu ini kita dari horong 1, horong 2, horong 3 kita akan bernyanyi. Nah, kalau horong 1 nanti nyanyinya itu halo halo melo melo ola ola. Nanti gerakannya dibuat ya. Kalau horong 2 dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 16, Beta Mars Sekolah Minggu. Dan kalau horong 3, nanti dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 108, Oh Ali Yesus. Nanti semuanya gerakannya dibuat ya adik-adik. Semangat mengerjakan kreativitasnya. Dah, selamat hari Minggu.